Jokowi marahi menteri. Pencitraan. Tegal Cina membeludak. Ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ya, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan. Sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki. Presiden harus berhenti pencitraan. Ya. 2 tahun ini adalah presiden pencitraan. Itu saya kira itu suatu peristiwa yang memalukan. Ya. Masa presiden ikut kayak begitu? Ada pepatah yang mengatakan dunia ini dirusak oleh satu dari 2 jenis manusia. Yang pertama, itu yang bekerja saja tanpa berpikir. Dan yang kedua, yang berpikir saja tanpa bekerja. Yang agak repot saya lihat dari pemerintahan Pak Jokowi 2 tahun ini, sepertinya dia bekerja saja tapi tanpa berpikir. Dan itulah yang menyebabkan kita nggak tahu sebetulnya pemerintah ini lagi ngapain. Ya, kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Pertama-tama, bangsa itu kan perlu arah. Dari awal itu presiden punya kampanye, punya narasi. Narasinya itu harus dielaborasi. Rakyat tuntut Luhut tanggung jawab. Rakyat sudah tak percaya. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saja sudah dirumahkan. Terus mereka enaknya masuk. Ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA. Banyak yang mengeluh, kenapa nggak orang Indonesia semua? Ya memang nggak ada, karena apa? Kita berpuluh-puluh tahun tidak pernah memperhatikan pembangunan politeknik yang berkualitas di daerah-daerah ini. Dan sekarang kita tidak mau hanya ekspor raw materialnya, kita mau semua itu menjadi satu kesatuan. Nah ini memang kesalahan kita berpuluh-puluh tahun, nah ya sekarang kita perbaikin. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Jokowi marahi menteri. Pencitraan. Tegal Cina membeludak. Rakyat tuntut Luhut tanggung jawab. Rakyat sudah tak percaya. Tegal Cina membeludak di industri nikel. PKS minta Luhut tanggung jawab. Dilansir dari eramuslim.com. Tenaga kerja asing atau TKA Cina semakin membeludak bekerja di perusahaan industri smelter nikel. Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Mulyanto meminta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan bertanggung jawab atas hal tersebut. Apalagi para TK tersebut datang ke Indonesia dengan visa turis. Ini merugikan kita. Luhut jangan lepas tangan lah. Ini tanggung jawabnya soal banyaknya TK Cina ini, kata Mulyanto dalam keterangannya Selasa 23 November 2021. Menurut Mulyanto, hal tersebut sangat merugikan tenaga kerja domestik dan pemasukan pajak negara. Masa TK yang datang pada industri smelter ini berkualifikasi pekerja kasar dan dengan visa kunjungan. Ini kan merugikan kita, ucapnya. Mulyanto menyebutkan, lebih baik mengelola sumber daya manusia atau SDM dalam negeri untuk dilatih mengelola smelter. SDM Indonesia dapat disiapkan mengelola smelter. Cuma kebijakan politik pemerintah saja tidak memihak, ujarnya. Menurut anggota DPR RI itu, kebijakan pemerintah terlalu memanjakan pengusaha smelter asing.
Harusnya ada kebijakan atau perjanjian semacam offset mewajibkan pekerjaan kelas menengah dan buruh diserahkan tenaga kerja domestik. Tidak bulat-bulat mendatangkan TKA, katanya. Mulyanto juga mendesak pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini. Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda atau multiplier effect dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan pemerintah, tandasnya. Selain itu, PKS minta Jokowi tidak jadikan program energi hijau sebagai pencitraan. Pernyataan Presiden Joko Widodo saat membuka gelaran 10 tahun Indonesia IBTKE Connect 2021 Senin 22 November bahwa pemerintah tidak ingin transisi energi membebani rakyat dan keuangan negara disorot anggota Komisi DPR RI fraksi PKS Mulyanto. Mulyanto menilai pernyataan Jokowi bertolak belakang dengan yang disampaikan saat mengikuti konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Glasgow beberapa waktu lalu. Saat itu, Jokowi sesumbar menyatakan Indonesia siap melaksanakan program energi hijau. Tapi sekarang, Presiden malah mengeluh kesulitan merealisasikan program ini karena dana yang dibutuhkan sangat besar. Sekarang terbukti, apa yang disampaikan Presiden di KTT perubahan iklim hanya pencitraan. Karena faktanya kita butuh waktu dan butuh dana yang besar untuk melakukan transisi teknologi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau IBT, kata Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta Selasa 23 November. Terkait program energi hijau ini, Mulyanto minta pemerintah realistis. Jangan terlalu memaksakan diri karena ingin menjadikan program tersebut sebagai bahan pencitraan. Jika pemerintah tidak berhati-hati dapat menimbulkan krisis energi, seperti yang pernah dialami negara-negara maju beberapa waktu lalu, tegas Mulyanto. Presiden Joko Widodo mengakui ada kebutuhan biaya yang besar untuk melakukan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Sebab Indonesia sudah cukup lama menggunakan energi dari batu bara. Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar untuk sumber IBT, namun perlu ada skenario yang matang untuk bisa mewujudkannya. Jokowi menilai biaya listrik berbasis IBT nantinya bisa saja lebih tinggi daripada energi yang berbasis batu bara. Misalnya pendanaan atau investasi data, kalau lebih mahal dari batu bara. Siapa yang bayar GAP-nya? Negara. Nggak mungkin. Angkanya berapa ratus triliunan itu, ucap Jokowi ketika membuka gelaran 10 tahun Indonesia IBTKE Connect 2021 Selasa 22 November. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bersama hari satu.